Pramudita. Saya mahasiswi dari IAIN Kerinci. Iya. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Iya. Sama namanya Niken deh. Iya, Pak. Niken. Ya. Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Nih, kalau saya namanya Logis Wanto, istri satu, anak baru juga satu. Itu satu sekarang. Jadi di sini saya ingin bertanya bagaimana petuah adat menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Secara umum aja ya. Ya. Kalau di adat kita itu ada beberapa yang namanya lembago. Lembago adat itu terdiri dari 4 lembago. Yang pertama tadi lembago dapur, yang kedua yang namanya lembago kurung, yang ketiga lembago negeri, dan yang keempat adalah lembago alam. Apa yang dinamakan lembago dapur? Lembago itu yang sifat lembagonya itu adalah yang mana suatu tempat kejadian, atau misalnya lembago dapur itu kejadiannya itu di rumah tangga itu sendiri contohnya. Kalau selagi yang dalam rumah tangga itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian ataupun lembaga dapur itu tuh terdiri dari nenek mama. Nenek mamanya lah yang menyelesaikan permasalahan yang ada kalau terjadi itu di rumah tangga itu sendiri. Kemudian kalau tidak selesai dengan nenek mamanya, baru dia beranjak atau naik ke atas yang sifatnya mempunyai seorang depati di rumah tangga itu sendiri. Jadi kalau tidak selesai nenek mama, maka seorang depati itu menyelesaikan masalah keluarga itu sendiri. Itu kalau lembaga dapur. Yang kedua itu lembaga kurung. Yang mana lembaga kurung itu kalau timbul masalah sengketa yang terjadi, bisa dikatakan lembaga kurung ini adalah satu RT. Terjadi permasalahan di satu RT misalnya, maka yang bertanggung jawab di situ kita lihat apakah itu permasalahannya babalah, misalnya anak buah, anak kepanakannya di situ, maka terjadilah perundingan yang diurus oleh nenek mama sama nenek mama. Kalau tidak selesai dengan nenek mama sama nenek mama, maka dia diurus oleh depati dengan depati. Dari kedua belah pihak. Itu apabila terjadi di satu RT, lembaga kurung. Kemudian ada lagi lembaga negeri. Ini permasalahan yang terjadi antar desa. Misalnya desa Penuh Hilir ini terjadi permasalahan ataupun keributan, misalkan perkelahian anak remaja atau segala hal dengan desa Penuh Tengah misalnya, atau desa Semurup misalnya, maka yang bertugas di situ baru berangkatnya ke atas. Selesai di nenek mama, tidak selesai, seorang depati pun ikut campur dalam menyelesaikan masalah. Tidak pun demikian, tidak selesai, maka seorang kepala desa selaku raja di dalam negeri juga ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu apabila terjadi lembaga negeri, terjadi permasalahan di lembaga negeri antar desa sama desa. Kemudian ada lagi yang namanya lembaga alam. Lembaga alam ini lingkupnya luas, bisa dikatakan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bangko misalnya. Malah lingkupnya itu sudah luas itu. Jadi juga di situ antar bupati lagi yang berurusan, tidak lagi yang nenek mama depati bawahnya itu, tidak lagi. Tentu antar bupati dengan gubernur pun mungkin akan terlibat di dalam penyelesaian masalah di dalam permasalahan yang ada di lembaga alam itu. Jadi ada tingkatannya itu. Pertama tadi lembaga dapur itu mana dalam satu keluarga itu
kalau terjadi permasalahan maka selesailah dengan nenek mama itu sendiri. Kemudian kalau lembaga kurung itu diselesaikan oleh depati yang ada. Gelar depati itu kalau dalam adat itu sudah tinggi itu. Gelar depatinya itu ibarat kata orang yang menggan mutus makan habis, yang memutuskan suatu perkara itu selesai, maka itu depati. Maka kalau terjadi di lembaga kurung. Kemudian kalau lembaga tadi, lembaga negeri juga demikian. Itu yang terjadi antar perkelahian ataupun permasalahan antar desa sama desa. Jadi tingkatan itu ada 4 jenjang itu. Itu. Lalu bagaimana adat istiadat dalam acara pernikahan di desa Pendung Hilir, Pak? Ya. Kalau acara pernikahan itu kalau di Pendung Hilir memang masih menggunakan adat istiadat lama. Kata orang itu namanya pepatah adat mengatakan patah tumbuh hilang berganti, namun adat tetap sebagaimana semula. Diawali dengan antar tando ataupun tukar cincin istilah sekarang ini kan. Itu maka diawali dengan pertemuan dari kedua belah pihak. Yang pertama sekali yang diawali dari kedua orang tua, kemudian baru nanti tukar tando ataupun tukar cincinnya itu diduduki oleh atau dihadiri oleh teganai-teganai, nenek mama, depati dari kedua belah pihak. Kemudian selang beberapa waktu setelah itu ada mungkin secara pertunangannya itu ada yang memakan waktu mungkin atau punya waktu 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu tergantung kepada kedua pihak persetujuannya. Namun setelah itu kalau mau melanjutkan pernikahan maka diawali oleh keluarga masing-masing, baik dari yang terutama misalkan kalau yang mempelainya dari perempuan desa Pendung Hilir ini sendiri, atau yang mempelai juga calon mempelai laki-lakinya sama juga di Pendung Hilir ini sendiri misalnya itu, maka ada namanya sebelum pernikahan itu duduk unjuk tahu kepada dua luhah Pendung Hilir ini. Untuk apa duduk dua luhah itu? Yaitu dalam duduk dua luhah itu untuk menyampaikan petatah petitih adat ya dari nenek mamak teganai dari perempuan, menyerahkan sepenuhnya resepsi maupun pekerjaan yang waktu resepsi itu ataupun sampai dengan ijab kabulnya kepada masyarakat umum yang ada di desa Pendung. Tapi memang Pendung Hilir, Pendung Tengah dengan Pendung Mudik itu hampir satu adat untuk karena pemekaran, tapi masih memakai satu adat. Jadi diawali dengan dari tadi ada yang namanya anak gadis mengantar sirih ataupun anak betino mengantar sirih tunjuk tahu kepada atau mengundang ya, sirih itu mengundang kepada seluruh masyarakat yang ada di desa Pendung itu untuk hadir di rumah calon mempelai laki-laki ataupun perempuan. Biasanya kalau malamnya itu mau duduk unjuk tahu, maka sore ataupun setelah asar baru diantar sirih berupa undangan sirih yang kata orang tuh sirih yang berbuku, pinang yang bertemi, kemudian gambi yang balai, juga kampu dengan pejungkuh. Itu ditunjukkan kepada undangan, nanti undangan akan hadir di rumah calon mempelai. Setelah hadir malamnya baru unjuk tahu. Biasanya itu para teganai itu menyerahkan sepenuhnya kepada orang adat
orang adat untuk memberitahu, unjuk tahu kepada seluruh lapisan masyarakat yang disebut dengan unjuk tahu dua luka. Disitulah harinya ditentukan, ijab kabulnya ditentukan, resepsinya ditentukan pada malam hari itu. Kemudian malam hari itulah kata orang itu perno adat itu dilaksanakan. Kemudian pada mungkin itu ya, setelah itu habis acara adat, nanti setelah ijab kabul itu resepsi, itu tidak ada lagi acara adat, itu pemakaiannya di desa Penahir. Lalu apakah ada kasus atau permasalahan yang baru-baru ini yang sudah Bapak selesaikan dalam masyarakat? Ada kasus, itu tidak perlu kita sebutkan namanya, cukup inisialnya. Inisial itu yang mana terjadi permasalahan, yaitu antara si saudara A dengan saudara S. Itu kejadian itu terjadi beberapa bulan yang lalu ya. Masalah kita katakanlah salah sangko, hampir saja terjadinya suatu perkalian antara si A dengan si S itu. Kemudian, itu tadi terjadinya terjadinya itu kita katakan sebut juga dengan terjadinya dalam ranah lembaga kurung, dan juga bisa dikatakan lembaga dapur karena orangnya ini masih keluargaan dan juga tapi berpisah tempat tinggalnya. Itu saja yang membedakan. Jadi ada dua poin di situ. Pertama, bisa terjadinya lembaga dapur, maka pertama itu diurus oleh teganainya, nenek mamaknya. Tapi tidak selesai di situ, maka dia berangkat menuju lembaga kurung antar depati kedua belah pihak. Biasanya itu orang adat tidak turun sebenarnya, cukup diselesaikan oleh depati kedua belah pihak. Karena juga tidak selesai, maka orang adat diundang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang mana permasalahan itu salah sangko bahasanya. Tapi di dalam hal itu sudah ada hukum adat yang mengatur. Karena apa? Di situ si inisialnya S ini membawa senjata tajam, untuk menyerang si A. Kata adat mengatakan itu pantang lahang di dalam adat. Arti pantang lahang itu jarang sekali terjadi. Itu jarang sekali terjadi. Lahang terjadi itu jarang, hampir tidak pernah terjadi. Pantang artinya tidak boleh terjadi ya. Karena sudah terjadi maka hukum adatlah yang berlaku. Maka di situ terjadilah penyelesaian orang adat dengan si A dengan si S, dan juga si S dengan si A itu menyerahkan kepada orang adat. Maka di situ dikenakan hukum adat si S tadi karena dia sudah mengeluarkan senjata tajam. Kata adat itu mengatakan begalanggang di orang banyak, bersuluh dengan matahari, pelito dengan bulan bintang. Jelas saksinya ada, buktinya ada. Oleh sebab itu hukuman dijatuhkan kepada si S tadi dengan denda waktu itu, denda adat, yaitu sebanyak 2 kayu kain. 2 kayu kain itu maka terhukumlah si S tadi sebesar 1 juta rupiah. Maka dibuatlah suatu perjanjian yang mana si S tidak mengulangi lagi apa yang dilakukannya pada waktu itu, dan si A juga tidak menaruh dendam kepada si S. Karena apa? Karena salah sangka. Itu tadi. Maka selesailah permasalahan itu dengan menandatangani oleh kedua belah pihak dan orang adat di atas pencerai. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang hukum adat istiadat di desa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.